Terkadang, rumah murah bukanlah berkah, tapi peringatan. Apa yang sebenarnya ada di balik dinding rumah Raka? Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya, karena kisah ini baru saja dimulai. Namaku Raka. Umurku 28 tahun. Aku baru saja menikah 3 bulan lalu dengan Mira, perempuan yang selama ini jadi alasan aku bekerja keras siang malam. Kami tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, dan setiap malam aku sering bilang padanya, "Aku janji, Mir, sebelum ulang tahunmu tahun ini, kita punya rumah sendiri." Itu janji yang kupaksakan. Gajiku pas-pasan, tapi entah kenapa aku begitu ingin membuktikan sesuatu. Dan mungkin karena itulah, aku terlalu cepat percaya saat menemukan iklan itu. Sebuah rumah di kawasan Cempaka Asri, dijual hanya sepertiga harga pasar. Foto-fotonya terlihat lumayan. 2 kamar tidur, ruang tamu kecil, dan halaman belakang yang cukup luas. Sedikit kusam, tapi masih layak. Aku berpikir, ini kesempatan emas. Aku bahkan sempat merasa beruntung, seolah semesta memihakku. Saat aku dan Mira pertama kali datang ke rumah itu, suasananya aneh. Rumahnya berdiri di ujung gang yang sepi. Tak ada anak kecil bermain, tak ada suara musik atau orang berbincang. Pagar besinya berkarat, dan di salah satu jendela kusam, aku merasa ada sesuatu yang mengintip, meski saat kulihat lagi, kosong. Pemiliknya, seorang pria paruh baya bernama Pak Darto, menyambut kami dengan senyum yang dipaksakan. Tangannya dingin saat menyalamiku. "Kalau Mas serius, saya jual cepat aja. Saya mau pindah ke luar kota," katanya. Aku bertanya ringan, "Kenapa dijual murah banget, Pak?" Ia terdiam sejenak, lalu menjawab datar, "Biar cepat laku aja, Mas. Saya udah nggak betah di sini." Mata Pak Darto sempat melirik ke dinding ruang tamu, seperti menyimpan sesuatu di sana. Tapi waktu itu aku tak berpikir apa-apa. Aku hanya mendengar suara Mira berbisik di telingaku. "Rak, kamu yakin rumah ini nggak ada apa-apanya?" Aku hanya tertawa, menepuk pundaknya. "Kamu terlalu sering nonton film horor, Mir." 2 minggu kemudian, rumah itu resmi jadi milik kami. Aku merasa seperti pemenang. Kami menatap perabot, mengecat ulang tembok, dan malam itu, untuk pertama kalinya kami tidur di rumah sendiri. Aku bahkan sempat berdoa kecil sebelum mematikan lampu kamar. Tapi entah kenapa, malam itu terasa sunyi sekali. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada anjing menggonggong. Hanya kesunyiannya menekan, seperti udara yang terlalu berat untuk dihirup. Aku mencoba tidur, tapi sekitar jam 2:15, aku mendengar suara itu. Ok, tok, tok. Pelan. Tapi jelas. Aku menahan napas. Awalnya kukira dari luar rumah. Tapi semakin lama, aku sadar suaranya berasal dari dalam dinding kamar tidur. Aku duduk pelan, menatap tembok di sebelah lemari. Suara itu berhenti. Lalu terdengar lagi, tok, tok, tok. 3 ketukan, lalu senyap. Mira terbangun, memegangi lenganku. "Rak, kamu denger nggak?" "Iya." "Mungkin tikus." "Tikus bisa ngetuk-ngetuk, Rak." Aku tak menjawab. Kami berdua diam, menatap dinding itu sampai suara berhenti. Setelah beberapa menit, suasana kembali tenang. Aku memeluk Mira dan berusaha menenangkannya. "Besok aku panggil tukang, biar dicek semua." Tapi malam itu aku tak bisa tidur lagi.
Karena saat mataku hampir terpejam, aku sempat mendengar bisikan pelan dari arah tembok. "Buka, di sini." Aku langsung terbangun. Tidak ada siapapun. Hanya dinding dingin yang memantulkan bayangan lampu tidur kami. Pagi harinya, aku berusaha berpikir logis. Mungkin suara itu cuma hewan atau angin. Aku panggil tukang buat periksa dinding. Tukang itu, Pak Joni, menatap aneh setelah memukul-mukul temboknya. "Ini bagian temboknya agak beda, Mas. Semennya lebih baru dari yang lain. Kayak pernah ditambal." Aku bertanya, "Kenapa ditambal, ya?" Dia cuma mengangkat bahu. "Nggak tahu. Tapi ini bagian sini kayaknya bekas di semen lagi, belum lama." Aku mengangguk saja. Tapi di kepalaku, kalimat itu terus terngiang. Semennya lebih baru. Malamnya, suara itu terdengar lagi. Lebih keras. Lebih teratur. Ok, tok, tok, tok. Mira mulai menangis pelan. "Rak, tolong, aku nggak mau tidur di kamar ini lagi." Aku memeluknya erat, mencoba menenangkan, tapi jujur saja, aku juga takut. Aku memandangi dinding itu dalam remang cahaya, dan aku yakin ada sesuatu di balik sana. Keesokan harinya, aku berusaha menanyakan ke tetangga sebelah, seorang ibu tua bernama Bu Rini. "Bu, rumah ini dulu milik siapa, ya?" Wajahnya langsung berubah. Ia menatapku lama sebelum menjawab lirih. "Mas, rumah itu dulu punya Ibu Sumarni. Tapi, sudah lama kosong. Sejak kejadian itu." Aku tercengang. "Kejadian apa, Bu?" Ia hanya menatap tembok rumahku, lalu berbisik, "Kalau malam, jangan dijawab kalau ada yang ngetuk dari dalam." Aku tercekat. "Maksud Ibu?" Tapi Bu Rini langsung menutup pintu rumahnya tanpa berkata lagi. Malam ketiga, aku memutuskan merekam suara itu. Kamera kuletakkan menghadap tembok. Tepat pukul 2 dini hari, suara ketukan itu kembali terdengar. Tapi kali ini berbeda. Di sela ketukan, terdengar suara pelan, seperti rintihan. Dan saat ku perbesar videonya di pagi hari, aku lihat sesuatu yang membuat darahku berhenti mengalir. Ada bayangan tangan dari balik dinding. Seolah seseorang sedang mencoba keluar. Sejak malam itu, rumah kami tidak pernah benar-benar tenang lagi. Setiap kali matahari tenggelam, aku bisa merasakan udara di dalam rumah berubah, lebih dingin, lebih berat, dan entah kenapa, seperti ada yang mengawasi dari balik dinding itu. Mira makin jarang bicara. Wajahnya pucat, matanya cekung karena kurang tidur. Setiap malam, suara tok, tok, tok itu muncul di waktu yang sama, antara jam 2 sampai setengah 3 dini hari. Kadang pelan, kadang keras, seperti seseorang memukul dinding dari dalam dengan punggung tangannya. Aku mencoba bersikap rasional. Kupasang perangkap tikus di beberapa titik, tapi tidak ada hasil. Kupanggil tukang kedua, namanya Pak Asep, untuk memeriksa ulang tembok itu. Dia memukulnya dengan palu kecil, lalu berhenti. "Mas, tembok bagian sini aneh. Kalau diketuk, suaranya kayak kosong. Tapi pas dibongkar kemarin, katanya padat, ya?" Aku mengangguk. "Iya, Pak. Tukang sebelumnya bilang semen baru, tapi padat." Pak Asep menatapku sebentar, lalu berbisik. "Saya saranin jangan bongkar malam-malam, Mas. Kadang, ada hal yang lebih baik nggak dibuka." Aku tertawa canggung, tapi di dalam hati,
ada rasa dingin yang menjalar sampai ke tulang. Malam itu, suara ketukan kembali terdengar. Tapi kali ini bukan dari satu titik. Suara itu berpindah-pindah. Dari dinding sebelah kiri kamar, pindah ke dekat lemari, lalu ke bawah lantai. Mira memelukku erat, tubuhnya gemetar. Rak, suara itu nyari jalan keluar. Aku menatap sekeliling, tapi tidak ada apa-apa. Tiba-tiba, tok, 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 terdengar tepat di belakang kepala tempat tidur kami. Aku menahan napas, lalu dengan nekat, menempelkan telingaku ke dinding. Dan aku mendengar sesuatu yang tidak akan pernah kulupakan. Suara napas. Pelan. Tapi jelas sekali. Buka, aku di sini. Aku langsung mundur, wajahku dingin, jantungku berdegup kencang. Mira menangis, berteriak kecil sambil menutupi telinganya. Aku berusaha mencari sumber suara itu dengan senter, tapi setiap kali ku terangi dindingnya, suara langsung hilang. Begitu senter ku matikan, ketukan itu muncul lagi. Keesokan paginya, aku memutuskan mencari tahu lebih jauh tentang rumah ini. Aku kembali menemui Burini, tetangga tua di sebelah kanan. Kali ini aku tidak mau pulang sebelum dia bicara. Bu, tolong, saya cuma mau tahu. Rumah ini dulunya ada apa? Burini terdiam lama. Matanya menatap jauh, lalu ia berkata pelan. Dulu, ada seorang janda tinggal di sana. Namanya Ibu Sumarni. Orangnya baik, tapi sejak anak laki-lakinya meninggal, dia jadi aneh. Aneh gimana, Bu? Dia sering bicara sendiri, nangis tengah malam, kadang mukul-mukul tembok. Katanya, anaknya masih hidup, tapi terjebak. Aku merinding. Terjebak di mana, Bu? Burini menatapku dalam-dalam, lalu berbisik. Di balik dinding itu. Aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Mira duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah dinding. Dia bilang namanya Sumarni, Rak, katanya tiba-tiba. Aku kaget. Siapa yang bilang? Suara dari dalam dinding itu. Tadi siang, waktu kamu pergi. Aku dengar dia nangis. Aku tercekat. Ini bukan sekadar halusinasi. Aku sendiri sudah mendengar napas, dan sekarang Mira mendengar namanya. Malamnya, aku sengaja tidak tidur. Kamera dan perekam suara kupasang menghadap dinding. Tepat pukul 2:13, suara itu datang lagi. Ok, tok, tok. Lalu, sesuatu yang baru. Tolong. Aku membeku. Suara itu seperti milik seorang perempuan tua, parau dan gemetar. Mira menutup mulutnya, air matanya mengalir deras. Dia minta tolong, Rak, tapi dari dalam sana. Aku berlari mematikan kamera dan langsung pergi ke ruang tamu, menyalakan semua lampu. Tapi walau terang benderang, rumah ini tetap terasa gelap. Entah bagaimana, setiap sudutnya seperti memantulkan rasa dingin yang berasal dari dinding kamar itu. Pagi harinya, aku memeriksa hasil rekaman. Suaranya jelas sekali, 3 ketukan, lalu suara perempuan berbisik pelan. Aku masih di sini. Aku memutuskan mencari data kepemilikan rumah ke kantor desa. Petugas menatapku heran saat ku sebut alamat rumahku. Rumah itu sudah lama nggak dijual, Mas. Terakhir tercatat atas nama Sumarni. Tapi saya beli dari Pak Darto. Pak Darto. Petugas itu mengerutkan kening. Dia anaknya Sumarni. Aku terdiam. Jadi, dia masih tinggal di sini?
Enggak, Mas. Dia sempat ditahan polisi. Katanya ibunya hilang secara misterius. Tapi kasusnya nggak pernah selesai. Darahku seolah berhenti mengalir. Aku keluar dari kantor desa dengan langkah gontai, dan saat kulihat rumah itu dari kejauhan, aku mulai menyadari sesuatu. Rumah itu memang murah. Tapi bukan karena rusak. Karena ada sesuatu yang ingin tetap terkubur di dalamnya. Malam itu, Mira memintaku tidur di ruang tamu saja. Tapi meski kami berpindah kamar, suara itu tetap terdengar. Kali ini, bukan dari dinding, tapi dari lantai. Ok, tok, tok. Aku menatap lantai di bawah kami, dan samar, terdengar suara serak, memanggil. Buka, dinding, kuburku. Aku menggenggam tangan Mira erat. Kami tidak berani bergerak, tidak berani bicara. Ketukan itu berlangsung selama hampir 5 menit, sampai akhirnya berhenti begitu saja. Tapi malam itu aku tahu satu hal. Seseorang sedang mencoba keluar. Dan ia tahu kami mendengarnya. Hari-hari berikutnya terasa seperti hidup di dalam mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Mira mulai sering menangis tanpa sebab. Ia duduk lama di depan dinding itu, menatap kosong, kadang bergumam pelan seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Suatu pagi aku mendengarnya berbisik. Iya, Bu, nanti aku bukakan. Tapi jangan marah, ya. Aku langsung menghampirinya. Mir, kamu ngomong sama siapa? Ia menatapku dengan mata kosong beberapa detik sebelum menjawab. Dia cuma minta dibukakan, Ra. Katanya sudah lama dikurung di situ. Darahku berdesir. Aku menariknya menjauh dari tembok itu dan membawanya ke ruang tamu. Tapi sebelum kami sempat bicara lebih jauh, terdengar suara tok, tok, 2 kali dari arah kamar di siang bolong. Aku sadar, ini sudah terlalu jauh. Aku harus tahu kebenarannya, siapa sebenarnya Ibu Sumarni, dan apa yang terjadi padanya. Aku pergi lagi ke kantor kelurahan. Setelah beberapa upaya, petugas memberi izin melihat arsip lama. Di sana, kutemukan data kepemilikan rumah kami lengkap dengan catatan. Nama pemilik, Sumarni, meninggal status belum dikonfirmasi. Ahli waris, Darto, anak kandung. Catatan tambahan, kasus orang hilang laporan 2018 tidak ditemukan. Aku menatap kertas itu lama. Jadi benar, Pak Darto, orang yang menjual rumah ini padaku adalah anak dari korban yang hilang. Saat aku keluar, seorang pegawai tua mendekat dan berbisik. Mas tinggal di rumah itu? Iya. Kenapa, Pak? Ia menghela napas panjang. Waktu itu saya ikut tim pencarian. Polisi nggak pernah temukan mayat Bu Sumarni. Tapi anehnya, waktu kami bongkar lantai dapur rumah itu, ada bau busuk yang nggak hilang-hilang. Setelah itu, kasusnya ditutup begitu saja. Aku pulang dengan perasaan mual. Pikiranku berputar, membayangkan kemungkinan yang tak ingin kupikirkan. Apa mungkin jasad Ibu Sumarni masih ada di dalam rumah ini? Malamnya, aku tak bisa tidur. Kupandangi Mira yang akhirnya tertidur di sofa ruang tamu. Lampu kupadamkan, dan hanya sinar rembulan menembus tirai tipis. Semuanya hening. Terlalu hening. Lalu, tiba-tiba. Ok, tok, tok, tok. Kali ini lebih cepat, lebih keras, seperti seseorang memukul dengan marah. Aku berdiri pelan, menatap ke arah dinding. 1 detik kemudian, terdengar suara dari dalamnya.
Darto, buka, aku sesak. Suara perempuan tua. Serak. Putus-putus. Tapi jelas menyebut nama anaknya, Darto. Aku mundur beberapa langkah, tubuhku gemetar. Bukan aku bukan Darto, kataku spontan. Tapi suara itu menjawab lagi. Kau bohong, kau yang menyemen aku. Suasana kamar langsung berubah. Lampu berkedip, udara menurun drastis, dan dari sudut mataku, aku melihat sesuatu di dinding itu bergerak. Ket temboknya retak, membentuk pola garis seperti tangan yang menekan dari dalam. Aku menjerit dan menyalakan semua lampu. Mira terbangun, wajahnya pucat pasi. Aku memperlihatkan retakan itu padanya, dan ia hanya bisa menutup mulut sambil menangis. Rak, dia marah, dia tahu kita tahu. Aku mencoba memotretnya untuk bukti. Tapi saat foto kulihat di layar ponsel, ada wajah samar perempuan tua di dalam pola retakan itu. Matanya kosong, tapi tatapannya penuh dendam. Keesokan harinya, aku mendatangi kantor polisi setempat. Aku bertemu dengan seorang petugas tua bernama Pak Dimas. Saat kusebut alamat rumahku, wajahnya langsung berubah. Rumah itu? Saya dulu ikut kasusnya. Kami nggak bisa buktikan apa-apa, tapi semua warga tahu Darto yang bunuh ibunya. Kenapa, Pak? Katanya, Ibu Sumarni ingin menjual rumah itu dan pindah ke rumah panti. Tapi Darto nggak mau, takut warisannya dijual. Mereka bertengkar hebat. Beberapa hari kemudian, si ibu hilang. Darto bilang dia kabur. Tapi anehnya, rumah itu disemen ulang beberapa bagian. Aku menelan ludah. Bagian mana yang disemen ulang? Kalau nggak salah, kamar utama dan tembok ruang belakang. Kepalaku berputar. Itu kamar tempat kami tidur. Tempat suara itu berasal setiap malam. Aku pulang dengan langkah gemetar. Mira menungguku di ruang tamu, wajahnya kosong. Dia datang lagi siang ini, Rak, katanya lirih. Siapa? Ibu itu. Aku lihat bayangannya di cermin. Dia bilang, Darto berbohong. Aku menatapnya takut, lalu menoleh ke arah dinding kamar. Retakannya makin lebar. Catnya terkelupas, dan di antara celah itu, ada sesuatu yang tampak seperti kain putih lusuh. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Esok malam, aku akan membongkarnya. Apapun yang ada di balik dinding itu, harus kuungkap. Tapi malam itu, sebelum aku sempat menyentuh palu atau pahat, sesuatu terjadi. Mira menjerit dari kamar mandi. Aku berlari ke sana, dan kulihat di cermin kamar mandi, ada tulisan samar dengan uap air. Aku masih di sini. Aku langsung memeluk Mira yang histeris. Dari luar kamar mandi, terdengar suara ketukan. Perlahan, berirama, seperti denyut jantung yang berasal dari dalam dinding. Aku tidak tidur semalaman. Kata-kata itu terus berputar di kepalaku. Besok, bongkar aku, Raka. Mira tertidur dengan mata bengkak setelah menangis berjam-jam. Tapi aku tetap terjaga, duduk di ruang tamu dengan senter dan palu di tangan. Setiap beberapa menit, aku mendengar suara ketukan lembut dari kamar. Seolah seseorang sabar menunggu aku menepati janji. Pagi menjelang, aku memutuskan melakukannya. Bukan karena keberanian, tapi karena aku tak sanggup hidup dalam ketakutan yang sama setiap malam. Aku mulai dari tembok kamar tempat suara itu paling sering terdengar. Setiap kali paluku menghantam,
gema dari balik dinding terdengar aneh, seperti ruang kosong. Mira berdiri di ambang pintu, menutup mulutnya sambil menahan tangis. "Rak, apa kamu yakin? Kita harus tahu, Mir. Aku nggak tahan lagi." Setelah beberapa pukulan keras, potongan semen retak dan jatuh. Udara pengap menyembur keluar, bau busuk, lembab, dan amis. Aku menyalakan senter ke dalam celah itu, dan apa yang kulihat membuatku mundur dengan tubuh gemetar. Di balik dinding, ada ruang sempit, selebar 1 meter, seperti ruang tersembunyi. Di dalamnya ada kursi kayu kecil, boneka rusak tanpa kepala, dan kain putih lusuh yang menggantung di paku dinding. Mira menjerit kecil. "Ya Tuhan! Rak, ini ruang apa?" Aku menatap senterku lagi. Di sudut ruang itu, terlihat sesuatu yang dibungkus kain putih, seperti tubuh kecil meringkuk. Aku mendekat pelan, tapi sebelum sempat menyentuhnya, pintu kamar menutup sendiri dengan keras. "Bruk!" Mira menjerit dari luar, menumbuk pintu. Aku berteriak, "Mira! Buka pintunya! Ini macet!" Tapi saat itu, udara di dalam kamar berubah dingin menggigit. Senterku berkedip, lalu mati. Dalam gelap, aku mendengar suara langkah pelan di dalam ruang rahasia itu. Lalu, ketukan. Bukan dari dinding lagi, tapi dari belakangku. Ok, tok, tok. Aku membalikkan badan, tapi tidak melihat siapapun. Lalu terdengar suara napas berat, dekat sekali di telingaku. "Akhirnya, kamu buka." Seketika, lampu kamar menyala sendiri. Aku terpaku, kain putih lusuh itu bergerak, jatuh perlahan ke lantai. Dan di baliknya, tampak tulang belulang manusia yang sebagian tertanam di dinding semen. Mira berhasil membuka pintu. Ia berlari masuk, menatap apa yang kulihat, dan langsung menjerit histeris. "Itu manusia, Rak, itu jasad." Aku mencoba menenangkan Mira, tapi tanganku gemetar hebat. Kami menutupi lubang itu seadanya dengan kain, lalu keluar dari kamar. Tapi bahkan dari ruang tamu, bau busuk itu tetap terasa. Aku ingin melapor ke polisi, tapi Mira memohon. "Jangan malam ini, Rak, tolong, aku nggak mau sendirian di rumah ini." Akhirnya kami duduk di ruang tamu, lampu menyala semua. Tapi ketenangan hanya bertahan beberapa menit. Dari arah kamar, terdengar suara yang tak akan pernah kulupakan. Ok, tok, tok. Diikuti suara gemerisik seperti paku dicabut dari kayu. Kami berdua menatap ke arah kamar. Kain penutup lubang itu bergerak pelan, seolah ada yang mendorongnya dari dalam. Aku berdiri, menggenggam tangan Mira. "Kita keluar dari rumah ini, sekarang." Kami melangkah mundur, tapi sebelum sempat mencapai pintu depan, suara perempuan tua terdengar jelas dari kamar. "Darto, kenapa kamu semen aku di sini?" Suara itu menggema di seluruh rumah. Dinding-dinding bergetar, lampu berkedip, dan udara menjadi sangat dingin. Mira berteriak, berlari memelukku erat. Tapi aku hanya bisa berdiri kaku, karena di sela gemetar itu, aku melihat sesuatu muncul dari celah dinding. Tangan kurus, pucat, kering, dengan kuku panjang hitam. Tangan itu merayap keluar, meraba-raba udara. Mira pingsan. Aku berusaha menyeretnya keluar rumah, tapi tiba-tiba pintu depan tertutup sendiri dengan keras. Aku panik. Ku coba membuka, tapi seolah dikunci dari luar. Dari belakang, terdengar langkah pelan, makin lama makin dekat. Suara itu seperti seseorang yang berjalan di lantai kayu basah. "Darto."
Aku masih di sini. Aku memutar tubuhku perlahan, dan saat itu, dia berdiri di sana. Sosok perempuan tua dengan rambut berantakan, mata kosong, dan kulit wajah retak seperti tembok yang disemen ulang. Dia menatapku, lalu tersenyum. Darah mengalir dari sela bibirnya. Terima kasih sudah membukanya. Aku berteriak sekeras-kerasnya, menarik Mira keluar begitu pintu tiba-tiba terbuka sendiri. Kami berlari tanpa menoleh ke belakang. Udara luar malam itu terasa lebih hangat dari biasanya, tapi dari dalam rumah, suara itu masih terdengar. Ok, tok, tok. Seolah sesuatu sedang mencoba keluar lebih jauh lagi. Kami tak kembali ke rumah malam itu. Aku membawa Mira ke rumah sahabatku, Aldi, seseorang yang sejak awal sudah memperingatkanku tentang rumah itu. Wajahnya langsung berubah pucat saat aku menceritakan semuanya. Lu bilang, ada tulang belulang di dalam dinding? Iya. Dan dia muncul di perempuan tua itu. Aku lihat dia sendiri. Aldi menatapku lekat-lekat, lalu mengambil ponselnya. Berarti udah waktunya lu tahu sesuatu, Ra. Rumah itu dulu pernah dihuni sama pasangan tua. Namanya Pak Darto dan Bu Lastri. Tapi setelah Lastri meninggal, Darto tiba-tiba hilang. Katanya pindah. Tapi warga curiga, karena tiap malam dari rumah itu kedengeran suara ketukan, kayak orang minta tolong. Darahku berdesir. Nama itu, Darto. Itu nama yang disebut arwah perempuan itu di rumah. Kau pikir, jasad di dinding itu Bu Lastri? Tanyaku dengan suara gemetar. Aldi mengangguk pelan. Dan kalau itu benar, berarti yang lu buka semalam bukan cuma dinding, tapi penjara arwah. Keesokan harinya, aku kembali ke rumah itu bersama polisi dan petugas forensik. Mira menolak ikut. Ia terlalu trauma. Rumah itu terasa lebih dingin dari biasanya, padahal matahari sedang terik. Polisi mulai membongkar dinding tempat aku menemukan jasad itu. Tak lama kemudian, salah satu petugas berseru, "Pak, ada kerangka lengkap di sini." Dan ya, saat potongan semen dilepaskan, tampak rangka manusia yang masih utuh bersandar di kursi kayu. Tangannya masih terikat dengan kawat, dan di lehernya ada bekas lilitan kain tebal. Aku hampir muntah melihatnya. Namun satu hal yang membuat bulu kuduku berdiri, kerangka itu tersenyum. Rahangnya terbuka lebar, seolah sedang menjerit saat dikubur hidup-hidup. Malamnya, rumah itu dipasangi garis polisi. Tapi aku tetap merasa tak aman. Setiap kali aku menutup mata, aku mendengar suara ketukan samar. Tok, tok, tok. Seperti datang dari dalam kepalaku sendiri. Beberapa hari kemudian, petugas memberitahuku hasil pemeriksaan. Kami menemukan bukti bahwa korban dikubur hidup-hidup. Ada jejak kuku di dalam semen, dan DNA-nya cocok dengan laporan orang hilang bernama Lastri, istri dari Darto, pemilik rumah sebelumnya. Aku terdiam. Lalu, di mana Darto sekarang? Belum ditemukan. Tapi ada laporan warga melihat pria tua dengan tongkat, sering datang malam-malam ke rumah itu beberapa tahun lalu. Aku menelan ludah. Artinya, seseorang masih datang ke rumah itu. Dan mungkin bukan manusia. Malam berikutnya, aku mimpi buruk. Dalam mimpiku, aku berada di kamar itu lagi. Tapi kali ini, dindingnya penuh dengan tangan-tangan yang keluar, mencoba menarikku. Dari balik celah dinding, suara perempuan tua itu berbisik lembut. Aku belum bebas,
Raka. Aku masih di sini. Aku terbangun sambil berteriak. Peluh membasahi tubuhku. Tapi yang paling menakutkan, ada bekas kuku di dinding kamar kos tempat aku tidur. 3 garis panjang, seolah ada sesuatu yang meniruku dari dunia lain. Keesokan harinya, aku menerima telepon dari polisi. Pak Raka, kami menemukan sesuatu di rumah itu. Aku datang dengan perasaan campur aduk. Di ruang bawah tanah rumah itu, mereka menemukan sebuah lemari besi kecil. Saat dibuka, di dalamnya ada buku tua, catatan harian milik Darto. Halaman-halaman awal tampak biasa. Tentang pekerjaannya sebagai tukang kayu, tentang istrinya yang suka memasak sayur asam. Tapi halaman terakhir membuatku ingin membakar buku itu. Lastri ingin pergi. Dia tahu aku selingkuh. Dia ancam lapor ke polisi. Aku tak bisa biarkan. Aku cuma ingin dia diam. Aku semen dia di ruang kecil belakang kamar. Biar dia berhenti bicara. Tapi setiap malam, aku dengar dia mengetuk. Aku dengar bisikannya dari dinding. Aku menutup telinga, tapi dia tetap ada. Bahkan saat aku tidur di luar rumah, dia datang dalam mimpi. Tuhan, dia tidak mau diam. Tolong, hentikan dia. Di bawah tulisan itu, ada bercak coklat tua, mungkin darah. Dan di halaman terakhir tertulis kalimat yang membuat tubuhku membeku. Kalau kau baca ini, berarti dia sudah menemukanmu juga. Sejak hari itu, aku tidak pernah tenang lagi. Aku menjual rumah itu, tapi pembelinya mundur setelah 1 malam. Katanya, ia mendengar suara ketukan dari dalam dinding yang baru disemen ulang. Rumah itu akhirnya dibiarkan kosong. Tapi malam ini, saat aku menulis kisah ini untuk menenangkan pikiranku, aku mendengar sesuatu dari balik dinding kamarku sendiri. Tok, tok, tok. 3 kali. Perlahan. Teratur. Aku menatap tembok putih di samping tempat tidurku. Suara itu berhenti. Aku berusaha menenangkan diri. Tapi kemudian muncul suara bisikan halus, begitu dekat di telingaku. Raka, kau sudah membukakan jalanku. Lampu kamarku padam. Dan kali ini, aku tahu, dia sudah tidak terjebak di rumah itu lagi. Sudah sebulan sejak aku meninggalkan rumah itu. Aku pikir semua akan berakhir setelah aku menjualnya, tapi aku salah besar. Karena setiap malam, aku masih mendengar ketukan itu. Awalnya samar, hanya sekali atau 2 kali. Tapi lama-lama, suaranya makin jelas. Tok, tok, tok. Selalu 3 kali. Selalu dari arah dinding yang berbeda. Dan semakin aku berpindah tempat tinggal, semakin keras suaranya mengikuti. Mira sudah tak sanggup lagi. Ia meninggalkan aku beberapa minggu lalu karena mimpi buruk yang terus menghantuinya. Katanya, setiap tidur ia melihat wajah perempuan tua dari dinding, tersenyum sambil berbisik. Kamu ikut dia ya? Aku mencoba melupakan semuanya. Kembali bekerja, sibuk dengan rutinitas, menutup semua pikiran tentang rumah sialan itu. Tapi malam-malamku selalu sama, tidak ada tidur, hanya ketukan dan bisikan. Kadang, saat aku menatap cermin, aku melihat sesuatu di belakangku. Bayangan perempuan dengan rambut kusut dan wajah pucat retak seperti semen kering. Kadang aku berpura-pura tidak melihatnya. Tapi bayangan itu semakin jelas, semakin nyata. Suatu malam, aku menerima telepon dari polisi. Pak Raka, kami menemukan sesuatu lagi di rumah lama Anda.
Aku diam beberapa detik. Sesuatu, apa? Sebuah ruangan di bawah lantai kamar. Ada tulang-tulang lain. Dan tulisan di dinding. Aku langsung lemas. Kupikir cuma ada satu korban. Tapi ternyata tidak. Aku datang ke rumah itu lagi, meski tubuhku gemetar hebat. Rumah itu kini gelap dan lembab, seolah udara di dalamnya masih mengandung roh yang belum pergi. Di lantai kamar, polisi sudah menggali lubang besar. Di bawahnya, terlihat 3 kerangka kecil, anak-anak. Aku hampir jatuh berlutut. Astaga! Darto, gumamku lirih. Di dinding ruangan bawah itu tertulis dengan darah kering. Kalau aku harus diam, mereka juga harus ikut diam. Petugas bilang Darto mungkin membunuh anak-anaknya sendiri sebelum mengubur istrinya. Dan setelah itu, ia menghilang tanpa jejak. Malam itu aku kembali ke kosku. Tapi begitu masuk kamar, udara tiba-tiba menjadi dingin. Lampu berkedip-kedip. Dan di dinding, aku melihat tulisan yang sama persis muncul perlahan seperti ditulis oleh tangan tak terlihat. Kalau aku harus diam, mereka juga harus ikut diam. Aku mundur panik. Pergi. Aku nggak ada urusan sama kamu lagi. Tapi suara itu datang lagi, lembut, tenang, tapi membuat darahku membeku. Kamu yang membangunkanku, Raka. Kamu yang membuka jalanku. Sekarang, aku bebas. Tiba-tiba semua lampu mati. Dalam gelap, aku mendengar langkah kaki pelan dari balik dinding. Bukan satu langkah, tapi banyak. Seperti lebih dari satu orang berjalan bersamaan. Aku menyalakan ponsel, senter menyala, dan di hadapanku, dinding itu mulai retak. Retakannya merambat cepat, dan dari celahnya keluar cairan hitam pekat. Lalu, muncul tangan-tangan kecil, kurus, berlumur darah. Aku menjerit dan lari ke pintu, tapi pintu tertutup sendiri. Ketika aku menoleh, mereka sudah di sana, 4 sosok samar berdiri di tengah kamar. Seorang perempuan tua, dan 3 anak kecil di sampingnya. Mereka menatapku dengan mata hitam kosong. Darto, kau sudah kembali. Aku berlutut. Aku bukan Darto. Aku bukan dia. Aku cuma beli rumah itu. Perempuan itu mendekat perlahan. Langkahnya tak bersuara, tapi setiap ia maju, suhu kamar turun drastis. Tangannya terulur, jari-jarinya panjang, kaku, pucat. Ia menyentuh wajahku, dan seketika mataku seperti dipaksa melihat sesuatu. Aku melihat kilasan masa lalu. Darto menyemen dinding dengan tangan gemetar, sementara dari dalam ruangan sempit itu terdengar jeritan dan tangisan. Mas, tolong, aku masih hidup. Mas. Tapi Darto terus menutupnya. Lapisan demi lapisan semen, sampai suara itu benar-benar hilang. Dan saat dia selesai, ia menangis. Tapi arwah istrinya tak pernah pergi. Ia menghantuinya sampai gila, sampai akhirnya ia membunuh anak-anaknya sendiri untuk membungkam suara. Dan saat arwah itu akhirnya menemukan aku sadar, aku membuka jalan bagi mereka untuk keluar. Aku mewarisi kutukan Darto. Aku menjerit sekuat tenaga, berlari ke arah jendela, menghantam kaca dengan tubuhku. Tapi sebelum aku jatuh, aku sempat mendengar suara bisikan terakhir di telingaku. Sekarang giliranmu yang diam. Keesokan harinya, warga menemukan kamarku kosong. Hanya ada dinding yang baru disemen, dan di atas semen itu tertulis 3 ketukan kecil. Tok, tok, tok. Polisi menyebut aku hilang.
Tapi penghuni baru kos itu bilang, setiap malam ia mendengar suara ketukan dari dalam dinding. Dan kadang, jika ia diam cukup lama, akan terdengar bisikan halus memanggil dari baliknya. "Aku Raka, tolong buka aku."